Berikutnya adalah parabola horizontal. Tadi kan vertikal itu yang terbuka ke atas, kalau nggak terbuka ke bawah ya. Nah, kalau horizontal itu sejajar sumbu X, sumbu simetrinya. Berarti terbuka ke kanan, kalau nggak terbuka ke kiri kemungkinan gambarnya. Nah, persamaannya, fungsi bentuk umumnya itu berarti kan X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Ya, dibedakan. Kalau tadi kan kuadratnya nempel di X ya, makanya dia atau gini deh ngingetnya biar enak. Kalau yang si Y sama dengan itu adalah parabola vertikal karena sejajar sumbu Y. Kalau X sama dengan itu berarti dia parabola horizontal karena sejajar sumbu X. Oke. Nah, ini ada beberapa kemungkinan juga ketika digambarkan ya. Jadi sama kayak tadi, patokannya itu adalah nilai A sama nilai D-nya, kemungkinannya ya. A tadi itu kan adalah koefisien di depan. Kalau tadi kan A di depan X kuadrat ya. Kalau ini A-nya adalah koefisien di Y kuadrat. Sedangkan kalau D rumusnya sama, B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kemungkinannya saya tuliskan ya. Kemungkinan gambar. Nah, yang pertama itu adalah kalau A-nya positif, D-nya positif. Nah, kalau ini kan kemungkinannya kalau nggak terbuka ke kanan, terbuka ke kiri. Nah, kalau A-nya positif, dia kurvanya akan terbuka ke kanan. Ya. Nah, ini berarti A-nya positif, dia akan terbuka ke kanan. Saya pakai warna lain aja. Nah, terus D-nya gimana? Kalau tadi kan untuk yang parabola vertikal dia memotong sumbu X kan. Nah, kalau parabola horizontal itu akan memotong sumbu Y. Jadi memotong 2 titik di sumbu Y. Di sumbu Y. Gini ya, memotong 2 titik di sumbu Y. Nah, kalau kita sket berarti dia terbuka kanan sama memotong di sumbu Y yang ini. Berarti gambarnya akan seperti ini. Nah, nih memotong di 2 titik dan terbuka ke kanan. Oke. Kemungkinan yang kedua, A-nya lebih dari 0 tapi D-nya sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0 kayak yang tadi ya, berarti memotong di 1 titik. Memotong 1 titik di sumbu Y. Memotong 1 titik di sumbu Y atau hanya menyentuh ya, menyentuh sumbu Y. Nah, berarti kalau kita gambarkan, gambarnya jadi gimana? Oke, berarti gini hanya menyentuh tapi lihat A lebih dari 0, berarti dia terbuka ke kanan. Nah. Nih ya, gini ya, hanya menyentuh atau memotong 1 titik di sumbu Y. Kemungkinan yang ketiga, A-nya lebih dari 0 tapi diskriminannya kurang dari 0. Sama kayak tadi, dia jadinya bakal terbang ya. Artinya kalau diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu Y. Berarti kalau digambar ini tetap ya, A lebih dari 0 dia terbuka ke kanan. Kalau digambar dia kayak gini, terbang. Nah, nggak memotong sama sekali. Oke, kemungkinan yang keempat, dia sekarang A-nya kurang dari 0, diskriminannya lebih dari 0. Nah, kalau A kurang dari 0 itu berarti dia terbuka ke kiri ya kan, kebalikannya. Nah, kalau dia lebih dari 0 itu berarti tadi memotong di 2 titik sumbu Y. Berarti kalau saya gambar terbuka ke kiri dan memotong, itu akan seperti ini ya, memotong di 2 titik di sumbu Y. Terus kemungkinan yang kelima, di sini aja ya. Kemungkinan kelima, A-nya kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0. A kurang dari 0 berarti terbuka ke kiri. Diskriminannya sama dengan 0 berarti dia hanya menyentuh atau memotong di 1 titik ya. Berarti ketika digambar dia akan
seperti ini. Ya, menyentuh ya. 1 titik. Yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, kalau A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Ya, A kurang dari 0 terbuka ke kiri, D kurang dari 0 berarti dia terbang. Dia tidak memotong sumbu Y sama sekali. Berarti ketika digambar, dia akan seperti ini. Oke, itu ya. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam parabola horizontal ketika akan menggambarkan. Dilihat dari nilai A-nya, A adalah koefisien dari Y kuadrat, dan nilai diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian itu kita ke rumus titik puncak. Untuk rumus titik puncak itu sebenarnya nggak jauh bedanya sama yang tadi, cuman bedanya posisinya ditukar. Jadi kalian jangan sampai ketukar ya. Ini ketika ketemu soal ditentukan dulu, ini parabola apa, parabola vertikal atau horizontal. Karena kalau untuk parabola si horizontal itu rumus titik puncaknya itu yang B kuadrat min 4AC-nya di depan. Jadi min B kuadrat min 4AC tutup kurung per 4A, min B per 2A. Kalau ketukar kalian nggak akan bisa menggambarkannya, salah nanti gambarnya ya. Jadi jangan kebalik. Kalau yang tadi, yang vertikal atau yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah itu min B per 2A-nya di depan. Tapi kalau ini yang terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri itu min B-nya yang di belakang ya. Ini untuk apa tadi ya? Parabola horizontal yang terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Oke, kita langsung ke soal aja. Saya punya di sini fungsinya X sama dengan 9 min Y kuadrat. Nih, X sama dengan 9Y kuadrat ya. X sama dengan, ini berarti parabola horizontal ya. Horizontal kan tadi yang mendatar, sejajar sumbu X. Oke, nah kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, dari sini A-nya adalah koefisien di depan Y. Ya, koefisien di depan Y itu berarti min. Enggak ada angka 1 ya, berarti ini A sama dengan min 1. B adalah koefisien yang di depan Y aja. Ada nggak di sini variabel Y aja? Nggak ada kan? Berarti B-nya itu 0. C itu adalah yang konstanta, tidak punya variabel. Itu berarti C-nya 9 ya. Nah, udah beres. Sekarang step 1, kita cari titik puncaknya. Nah, kebetulan udah ada rumusnya, kita tinggal substitusi aja. Berarti min buka kurung B kuadrat, B-nya 0 berarti 0 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 9. Oke, kita tutup kurung lagi per 4 dikali A min 1 koma min B-nya berarti min kali 0 per 2 dikali A-nya min 1. Oke, kita hitung. Berarti ini min, ini 0 kuadrat berarti tetap 0 ya, 0. Nah ini min 4 kali min 1 kali 9. Min 4 kali min 1 itu berarti positif 4. Positif 4 kali 9, 36 ya. Berarti positif 36 per min 4 kali min 1, min 4, ini pasti min 0, 0 ya. 0 dibagi min 2. Oke, berarti sama dengan 0 tambah 36, berarti 36 ya, tetap berarti baru dikali min. 0 tambah 36 kan positif 36. Kali min 36 per min 4. Ini 0 bagi apapun pasti 0. Ke samping sini ya. Berarti hasilnya 36. Min 36 dibagi min 4. Min ketemu min plus ya. 36 bagi 4 berapa? 9. Oke. 9,0. Nih, ini titik puncaknya. Berikutnya adalah titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X berarti Y-nya harus 0. Tadi kan fungsinya X sama dengan 9 min Y kuadrat ya. Berarti X sama dengan 9 dikurang 0 kuadrat. 0 kuadrat 0. 9 kurang 0, 0. Berarti X sama dengan 9. Berarti titik potongnya itu adalah 9,0. Terus selanjutnya
Kita cari titik potong step 3 ya. Tipot sumbu Y berarti X-nya harus 0. Oke, berarti X sama dengan 9 min Y kuadrat, berarti 0 sama dengan 9 min Y kuadrat. Saya mau pakai rumus ABC aja, yang walaupun ribet nanti langsung dapat hasilnya ya. Kan tadi rumus ABC-nya ini berarti kan karena kita cari nilai Y ya, Y1 sama Y2. Kalau tadi kan titik potong sumbu X berarti kan X1 sama X2. Kalau titik potong sumbu Y berarti Y1 sama Y2. Y1, 2 sama dengan akar. Oh sorry, bukan akar, min B dulu. Y1, 2 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita substitusi. Berarti Y1, 2 sama dengan min B. Oke, kita lihat di sini. B-nya 0, A-nya min 1, C-nya 9. B-nya 0 ya, berarti min 0 plus minus akar B kuadratnya berarti 0 kuadrat min 4 kali A-nya. A-nya min 1, C-nya 9. Dibagi 2 dikali A-nya min 1. Ini pasti 0 plus minus akar. Ini berarti 0 min 4 kali min 1 kali 9 berarti positif 36. Dibagi min 2. Berarti ini 0 plus minus ini akar 36 ya, per min 2. Jadi kalau misalkan kalian cari nanti akarnya koma-komanya nggak masalah hasil akarnya. Ya, yang nggak bisa dicari adalah kalau akarnya negatif. Kalau ketemu akar negatif ya udah stop sampai situ, berarti dia nggak punya titik potong. Dengan kata lain diskriminannya itu kurang dari 0. Oke, akar 36 6 ya, berarti 0 plus minus 6 min 2. Nah, kita pisah berarti Y1 sama dengan 0 tambah 6 bagi min 2. Y2 sama dengan 0 kurang 6 bagi min 2. Kita cari, ini berarti 0 tambah 6, 6 bagi min 2, positif bagi negatif ya, min 3. Yang ini 0 min 6, min 6, min 6 bagi min 2, min ketemu min positif ya. Ini 1. Ini berarti 3, berarti hasil akhirnya ini 0, min 3, ini yang satunya 0,3. Nah, kalau pakai rumus ABC, walaupun ngitungnya agak jelimet, tapi dia langsung dapat. Kalau kalian pakai pemfaktoran, kalau memang gapah atau ahli pakai pemfaktoran ya silahkan. Tapi nggak semua fungsi kuadrat itu punya faktor ya. Oke, sekarang kita gambar. Kita tulis apa yang sudah kita ketahui. Yang pertama, titik puncak. Titik puncaknya tadi itu adalah 9,0. Kemudian yang kedua adalah tipot sumbu X. Oke, tipot sumbu X-nya itu juga 9,0. C, tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y-nya tadi ada 2 ya, ada 3,0 dan min 3. Terbalik. Saya terbalik. 0,3 dan 0, min 3. Sekarang kita gambar. Tadi nilai A-nya min 1 kan, berarti harusnya kalau kita gambar dia yang terbuka ke kiri. Ya kan, A-nya negatif kan, berarti dia yang terbuka ke kiri. Oke, 9,0, X-nya 9, Y-nya 0. X, Y, 9 anggaplah di sini. 9,0. Terus titik potong sumbu X-nya kebetulan juga sama 9,0, jadi kita nggak usah cari lagi. Kebetulan sama ya, tapi ini jarang-jarang sama, biasanya beda-beda. Kemudian tipot sumbu Y-nya itu adalah 0,3, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti anggaplah di sini. Terus X-nya 0, Y-nya min 3, X-nya 0, Y-nya min 3 di sini. 0,3. Oke. Kemudian tinggal kita hubungkan. Nah, ini titik puncaknya di sini kan, berarti moncongnya sebelah sini. Karena tadi A-nya negatif kan harusnya terbuka ke kiri kan. Nah, kita lihat. Kita hubungkan. Maaf, gambarnya agak melihat-melihat ya. Nah, jadi
Oke, ini adalah grafik dari X sama dengan 9 min Y kuadrat. Fungsi selanjutnya itu adalah fungsi rasional. Ini fungsi nonlinear yang kita pakai ya, yang kebanyakan dipakai. Sebenarnya selain fungsi kuadrat dan fungsi rasional ada fungsi lingkaran. Namun kalau fungsi lingkaran, fungsi elips itu juga nonlinear, tapi itu memang jarang digunakan. Kita pakai yang sering aja. Yang kedua adalah fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini adalah fungsi yang bentuk umumnya dalam pembagian. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk umumnya itu Y sama dengan gini, seperti ini ya, Gx sama Hx. Jadi fungsi ini itu bisa dibentuk dalam bentuk pembagian. Oke, nah ini kalau digambarkan itu akan membentuk hiperbola. Jadi kalau fungsi rasional digambarkan itu hiperbola. Ya, hiperbola ini nanti akan punya sepasang asimtot. Nah, asimtot itu adalah sumbu tegak. Ya, sumbu yang tegak sama yang mendatar itu tuh nanti yang mendekati kurva hiperbola tetapi nggak pernah menyinggung. Jadi kalau hiperbola itu bentuknya seperti ini. Gini ya. Nah, hiperbola itu seperti ini. Nah, ini adalah kurva hiperbola. Nah, di mana asimtotnya ini adalah sumbu tegak lurusnya tapi yang tidak pernah menyinggung si kurva. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Bentar ya. Gitu, tapi tidak menyinggung. Nah, ini seperti ini. Ini namanya asimtot. Oke. Ini adalah asimtotnya ya. Nah, ini adalah fungsi rasional ketika kita gambar, ini akan membentuk seperti ini. Oke. Nah, fungsi rasional itu kalau ada dua macam sih. Kalau dia asimtotnya berhimpitan dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama ini asimtot berhimpit sumbu XY. Nah, itu persamaannya itu adalah Y sama dengan A per X. Atau ini kan sama aja, bisa kita ubah digabung ya, X-nya bisa ke Y ya. Atau XY sama dengan A. Nah, ini adalah persamaan umum kalau asimtotnya itu berhimpit dengan si sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nanti dia di sini. Gambarnya akan seperti ini. Dia mepet sekali dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, gini. Di mana si sumbu X dan sumbu Y ini selain jadi sumbu X dan sumbu Y, dia juga sekaligus jadi si asimtot fungsi hiperbola ini. Nah, yang kedua, bentuk yang lain adalah yang asimtotnya tidak berhimpit. Nah, ini bentuk persamaannya, kita bentuk dalam perkalian aja ya. X min H dikali Y min K sama dengan C. Oke. Nah, nanti ini bentuk perkalian kan bisa jadi pembagian juga ya. Kalau mau kamu bentuk dalam pembagian kan berarti kan X min H atau X min H itu sama dengan C per Y min K. Itu kan sama aja ya. Jadi ketika ada fungsi yang dibuat dalam bentuk pembagian, maka dia jadinya fungsi rasional. Nah, terus C-nya itu konstanta ya, tapi C-nya tidak sama dengan 0 ya. Terus kemudian ini C-nya tidak, ini A tidak sama dengan 0, ini C-nya tidak sama dengan 0. Oke, ini kalau digambar ini akan seperti ini. Gini, dimana asimtotnya nanti di sebelah sini. Pokoknya asimtot itu mepet sama si gambar hiperbola tapi nggak pernah menyentuh hiperbola ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini asimtotnya. Nih,
Asimptotnya ini Y sama dengan K, sama di sini yang ini ya, saya majuin sedikit, X sama dengan H. Oke. Jadi nilai ini nih secara tidak langsung menunjukkan asimptotnya posisinya di mana. Ya, jadi Y sama dengan K sama X sama dengan H. Oke. Ini pengetahuan aja biar tahu maksud dari gambarnya fungsi rasional tuh gimana sih. Tapi kalau untuk cara menggambarnya itu kalian sangat mudah sekali, itu hanya dengan mensubstitusikan saja. Mensubstitusikan angka-angkanya saja. Jadi saya punya contoh. Nah, ini saya ada contoh, ini kasus fungsi rasional ya. Ini contoh fungsi rasional, X min 5, Y min 7 sama dengan 50. Oke, nah kita itu akan cari titik potong sama, titik potong di sumbu X sama titik potong di sumbu Y. Tipot sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya, berarti jadinya X min 5, Y-nya jadi 0, min 7 sama dengan 50. X min 5, 0 min 7 itu berarti min 7 ya, 50. Kita mau cari X, 7-nya pindah ruas, tapi ini bukan penjumlahan pengurangan, ini perkalian, ya. Nah, ini berarti kalau pindah jadi pembagian nanti, X min 5 sama dengan 50 bagi min 7. Berarti X min 5 sama dengan ini dibagi 50 bagi min 7, itu sekitar min 7,14. Oke. Nah, berarti X sama dengan min 7,14 tambah 5 ya. Baru ini pindah ruas, karena ini X minnya ini X kurang 5, bukan perkalian lagi. Berarti X sama dengan min 2,14. Nah, titik yang pertama berarti min 2,14,0. Selanjutnya, yang kedua, kita cari tipot sumbu Y, berarti X-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini saya langsung ganti 0 min 5. Di sini berarti Y min 7 sama dengan 50. 0 min 5 berarti min 5 ya. Y min 7 sama dengan 50. Nah, ini pindah ruas kayak tadi. Y min 7 berarti 50 bagi min 5. Y min 7 sama dengan min 10 ya. Min 50 bagi min 5 kan berarti min 10. Y sama dengan min 10 tambah 7. Pindah ruas ya, min 7-nya. Berarti Y sama dengan min 3. Oke, berarti ini hasilnya 0,3. Nah, sekarang kita gambar. Oh, sama asimptotnya. Asimptot itu tadi itu adalah si ininya yang saya bilang tadi ya, yang jadi H sama K-nya. Nah, ini. Nih, asimptot itu adalah posisi di sininya, tergantung dari persamaannya. X min H, Y min K kan, berarti X sama dengan H, Y sama dengan K. Nah, ini kan tadi persamaannya X min 5, Y min 7 sama dengan C ya. Sama dengan berapa tadi C-nya? 50. Oke, berarti asimptotnya itu untuk X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Terus kemudian Y min 7 itu sama dengan 0, berarti Y sama dengan oke, ya benar, Y sama dengan 7. Oke, ini untuk asimptotnya. Sekarang kita gambar. Oke, titik potongnya tadi, tipot sumbu X-nya tadi, tipot sumbu X-nya itu min 2,14 sama 0, tipot sumbu Y-nya itu 0 sama min 3. Min 2,14,0 berarti min 2 di sinilah kira-kira ya. Saya kira-kira aja. Ini Y-nya 0, ini X, ini Y. Y-nya 0 tapi X-nya min 2,14 ya. Terus kemudian tipot sumbu Y-nya 0,3. 0,3 anggaplah di sini ya. X-nya 0 tapi Y-nya min 3. Oke. Berarti terus habis apa tadi? Asimptotnya ya, X sama dengan 5. X sama dengan 5. Anggaplah 5-nya di sini nih. Nah, ini 5. Nah, berarti kalau X sama dengan 5, setelah kita dapat X5-nya di sini itu di garis tegak lurus saja.
Saya buat putus-putus ya sebagai tanda ini asimtot. Terus Y sama dengan 7. Y sama dengan 7, anggap di sini ini 7, Y-nya 7, kemudian kita garis. Oke, ini asimtotnya. Nah, habis itu kedua titik ini tinggal kita gambar melengkung seperti konsep dari hiperbola ya. Yang tidak pernah menyentuh si asimtotnya. Berarti gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya ya. Untuk yang fungsi rasional. Oke, saya ulang sedikit. Jadi langkah pertama adalah cari titik potong sumbu X. Biasa ya, Y-nya dibuat 0, lakukan penyelesaiannya. Kemudian cari titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Lakukan penyelesaiannya. Kemudian kita cari asimtotnya. Perlu diingat asimtot itu adalah ngambil dari nilai ini, dari nilai persamaan. Dibuat sama dengan 0. Kalau X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Y min 7 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 7. Ya, kemudian jangan lupa titik potongnya tadi kita catat. Nah, kita gambar titik potongnya, kita buat. Nah, asimtot X sama dengan 5, berarti X-nya di 5. Kemudian kita garis saja tegak. Oke, itu namanya garis X sama dengan 5. Saya tandain ya. Ini adalah garis X sama dengan 5. Kemudian ini Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 itu berarti Y-nya di 7, kemudian di garis mendatarnya ya. Garis lurusnya ini adalah Y sama dengan 7. Nah, kemudian titik potongnya jangan lupa digambar ya, sesuai dengan cara menggambar kartesius. Min 2,14,0 ya, X-nya min 2,14, Y-nya 0, dan 0,-3 berarti Y-nya 0, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya min 3 di bawah. Kemudian kita hubungkan saja dan jangan pernah tersentuh oleh si asimtot.